Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Baik. Selalu mendoakan kalian selalu sehat ya. Dan selalu Ibu ingat selalu protokol kesehatannya selama masa pandemi ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin ke Arif. Ya, seperti biasa Arif, pimpin doa untuk di awal ya Arif ya. Silakan Arif. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Ya, sebelumnya kita masuk ke untuk minggu lalu ya, kita belajar tentang apa sayang? Relasi. Oke, kita flashback sedikit ya. Ke relasi itu kemarin apa? Ada yang mau menjawab tentang relasi itu apa? Relasi adalah Hubunganmu antara himpunan A ke himpunan B. Nah, menyatakan relasi ada berapa macam? 3 ya. Yang pertama itu adalah diagram Kartesius. Kartesius, boleh. Yang kedua Diagram panah. betul, diagram panah. Yang ketiga Pasangan berurutan. pasangan berurutan, betul. Nah, itu adalah yang kemarin kita pelajari tentang relasi. Nah, relasi itu yang contohnya itu adalah yang pertama, misalnya kegemaran, kesukaan. Kayak kemarin kita bahas tentang kesukaan makanannya apa. Terus hobinya, kegemaran. Misalnya gemar sepak bola, gemar bulu tangkis yang kita kemarin bahas, gemar olahraga basket dan seterusnya ya. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi ya. Oke. Ini di awalnya ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran Ibu mengasih sedikit motivasi ya. Ini ada gambar, ini tidak ada orang hebat yang malas tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Jadi yang namanya orang hebat itu kebanyakan rajin belajar. Ya, untuk motivasi yang kedua ya. Oke, when Doraemon said ya, Doraemon juga dalam Ibu kutip dalam film Doraemon. Jadi jangan terlalu memikirkan masa depan, pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depanmu. Ya, ini yang selalu Ibu terapkan juga untuk masa sekarang. Oke, coba Yoga baca deh. Mungkin ya, ini baca. Jangan terlalu memikirkan masa depan, pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depanmu. Iya. Jadi contohnya gini, misalnya kamu mau menjadi pilot. Bagaimana kamu akan mengusahakan untuk menjadi pilot? Apakah diusahakannya nanti pada saat masa depan? Enggak kan? Diusahakannya dari mulai sekarang, yaitu dengan rajin-rajin belajar ya. Oke, kita masuk. Sebelum kita masuk ke materi fungsi, Ibu akan membacakan sedikit tentang kompetensi dasar, sama ya seperti relasi kemarin, mendeskripsikan dan menyatakan relasi ya, dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Lalu yang kompetensi dasar yang kedua itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Oke, Ibu minta tolong dong, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Tolong. Adakah yang mau? Coba. Yang tujuan pembelajaran, Bu. Oke, iya. Silakan. Saya, Bu. Haikal ya? Iya, Bu. Siap. Apa yang tujuan pembelajaran? Haikal 1 sampai 4, nanti gantian. Baik, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran model problem based
realing PBL yang Ya. dipadukan dengan pendekatan Tipek. TIPEK, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasikan pengertian fungsi dengan tepat. 2. Menyatakan fungsi dalam bentuk diagram panah dengan tepat. 3. Menyatakan fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dengan tepat. 4. Penyatakan fungsi dalam diagram kartesius dengan tepat. Dengan tepat. Oke. Selanjutnya ada yang mau baca lagi dari nomor 5 sampai nomor 9. 5. Menjelaskan istilah-istilah notifikasi dengan benar. 6. Menentukan nilai fungsi dengan benar. 7. Ya. Menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan dengan tepat. 8. Membedakan antara relasi dan fungsi dengan benar. 9. Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dengan teliti. Iya, betul. Oke, terima kasih yang sudah yang bantu Ibu membacakan. Nah, oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang untuk kali ini yang akan kita bahas di materi, ya. Oke. Terus untuk teknik penilaiannya nanti akan ada 2. Yang pertama itu akan ada 3, sikap dan religius. Yang kedua itu ada nanti pengetahuan, teknik penilaian pengetahuan nanti. Lalu yang ketiga nanti itu teknik keterampilan. Oke. Nah, kita langsung masuk ke materi fungsi, ya. Fungsi itu ingat ya, sambil dicatat juga. Fungsi itu sama dengan pemetaan, ya. Ingat ya, fungsi itu sama dengan pemetaan. Nah, coba kalian lihat permasalahan ini. Oke. Coba tanyakan teman kelas kalian bulan lahir masing-masing. Oke. Yang pertama, adakah teman kalian mempunyai bulan lahir yang sama? Kira-kira ada nggak beberapa anak itu lahir di bulan yang sama? Dika sama saya. Siapa? Dika sama siapa? Ada, Bu. Ada ya? Dika sama saya, Bu. Saya siapa? Saya. Bukan cuma lihat ini. Dika dan Haikal. Yoga. Ya. Oke, berarti ada yang sama. Oke, yang kedua, apakah teman kalian ya ada yang mempunyai bulan lahir lebih dari 1? Ada enggak? Adakah teman kalian yang punya bulan lahirnya lebih dari 1? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ada ya, enggak mungkin ada ya. Jadi masing-masing itu mempunyai bulan lahir 1 saja. Nah, ini contoh masalah ini juga termasuk berkaitan dengan fungsi, ya. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan, bisa kalian sambil catat juga tidak apa-apa. Jadi, fungsi dari himpunan ke A ini adalah pengertian fungsi. Kalau kemarin pengertian relasi hubungan antara himpunan A dan himpunan B saja, ya. Tetapi kalau fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota A pada suatu himpunan, daerah asal atau domain yang dengan tepat ke himpunan B daerah. Nyatakan fungsi, oke? Nah, kira-kira yang Ibu ini nih coret, ini menyatakan tentang apa? Diagram Tadi panah, betul. Siapa tadi? Yang B. Ini menyatakan apa? Pasangan? Apa, Bu? Ini pasangan Pasangan berurutan. Selanjutnya, ini menyatakan apa? diagram batang. Diagram trapesius. kartesius, ya. Amati sekarang. Amati merumuskan suatu fungsi. Silakan kalian amati, ya. Jadi lihat F ada simbol F titik 2 X tanda panah Y. Nanti kalau ada simbol seperti ini dibacanya F memetakan X ke Y dan dapat dinyatakan dengan fx, ya. Jadi fx, ya,
F tanda titik 2X, tanda panah Y, ya. Nanti kalau ada simbol seperti ini dibacanya F memetakan. Ingat ya, kalau ada kata memetakan berarti dia sama aja dengan fungsi. Ya, memetakan X ke Y dan dapat dinyatakan dengan Fx. Ya, Fx itu adalah fungsi F fungsi X. Ya, ingetin sambil dicatat ya. Terus maka rumus fungsi dapat ditulis Fx sama dengan Y. Nah, lihat paham? Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada contohnya kayak gini. F titik memetakan X ya. Ke misalnya 2Y, 2X, misalnya 2X tambah 1 misalnya. Berarti nanti rumus fungsinya, rumus fungsi Ibu singkat ya. Boleh Ibu singkat? RF itu rumus fungsi ya. F dalam kurung X. Nah, ini tanda panah ini berubah menjadi tanda sama dengan ya, sama dengan 2X tambah 1. Jadi ini rumus fungsinya. Oke, adalah kita bisa lihat contohnya. Mencari daerah hasil ya, mencari daerah hasil, setiap yang ada X-nya diganti dengan masing-masing daerah asal. Ya, jadi setiap ada X seperti ini, X itu nanti diganti dengan daerah asal yang sudah diketahui di atas. Tapi cara nyarinya adalah satu-satu. Jadi seperti ini. X-nya berapa nih? Habis 3. 4. Ya. Oke, ini Bu ganti, maaf ya. Ini Fx-nya kita ganti F4. Berarti sama dengan 4 tambah 2. 4 tambah 2. Sama dengan 6. 6. Oke. Selanjutnya 4, 5, 6. ini jadi kesimpulan daerah fungsinya berapa? Berapa aja 4, daerah? 5, 6, 7. 6 dan 7, Bu. 5, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, itu jadi hasil daerah fungsi ya. Paham? Nilai X sama dengan 13. 13 ya. Jadi itu cara mencari nilai X ya dari rumus fungsi Fx sama dengan X sama dengan X tambah 2. Oke. Bentar, Nah. Bu, mau dicatat, Bu. Oh, mau dicatat. Oh, oke. Kalau mau dicatat itu ya. Oke. Selanjutnya menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Ya. Nah, terus dalam menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan, di mana banyaknya anggota himpunan A kita sebut dengan NA. Yoga tolong dilihat. Oke. Ananda tolong di-mute. Yoga Aditya Ananda Putra sama ya. Mohon maaf ya Yoga. Oke. Ibu ulang ya. Oke. Masih semangat kan? Masih? Oke. Terus sedangkan tadi mana NA besar sama dengan A itu banyaknya anggota himpunan A ya. Sedangkan banyaknya anggota himpunan B kita sebut NB, sama aja tadi ya. Berarti banyaknya anggota himpunan B. Oke, ya. Nah, kalau ditanyakan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan, ya. Nah, ini ada rumusnya. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B adalah B pangkat A, ya. Jadi kebalik. Kalau ditanya dari A ke B, ya, ke B berarti cara nyarinya adalah banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Ya. Nah, sedangkan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Jadi kalau dibalik B ke A untuk mencari banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi, tinggal dibalik aja. Berarti ini gimana? Pangkatnya adalah A dipangkatkan dengan A pangkat B, Bu. B. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan Ibu bahas contoh soal ya. Oke. Misalnya A sama dengan adalah himpunan 1, 2, 3 dan B AB. Oke, Himpunan AB. AB. Terus Yoga lanjutin. Maka N
tanda kurung A sama dengan 2 dan N. Oke. Tahukah kamu perbedaan relasi dengan fungsi? Jadi bisa dipahamin ya, mana yang namanya relasi, mana yang relasi fungsi, mana yang relasi bukan fungsi. Oke. Ya. Nah, itu ya, membedakan. Oke. Nah, nanti kita ambil kesimpulan di akhir ya. Oke. Sekarang, kemarin Ibu sudah mengirimkan LKPD. Ya, Ibu sudah mengirimkan LKPD. Sudah ada yang mengerjakan atau belum? Nah, Ibu tadi sudah dapat, jadi Ibu itu tadi sudah mendapat WA dari Lutfia, dari Dava, dari Riza, dan Arif. Oke, Ibu presentasikan hasilnya Arif ya. Bentar. Oke, Arif. Dibaca. Siswa yang terdiri dari 5 orang siswa, yaitu Alex, Melia, Sherly, Yogi, dan Bobi. Terus, apakah ada yang salah, teman-teman? Alex, bakso, dan mie Aceh, Bobi, nasi goreng, Yogi, mie goreng, Sherly juga mie goreng, Melia, mie Aceh. Ya, Bu. Betul. Apakah Alex memilih 2 makanan? Dari perbedaan diagram panah wacana 1, 2, dan 3 diperoleh diagram panah wacana 1 merupakan contoh relasi fungsi, diagram panah wacana 2 merupakan contoh relasi, dan diagram panah wacana 3 merupakan contoh korespondensi 1-1 sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah jenis relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpauan A dengan tepat satu anggota himpauan B. Oke, buka kah? Taruh, iya aku buka, Bu. Oke. Untuk nomor 2, ini paling depannya itu dia angka atau hurufnya sama. Kita lihat, ambil yang depan aja nih, seperti ini. Ya, ini kan depan nih, yang Ibu coret-coret ini depan nih. Oke, kita lihat. Pemetaan atau bukan? Bukan. Bukan. Bukan juga. Alasannya apa? 5-nya ada 2, Bu. 5-nya ada Karena 2. memilih lebih dari Diketahui rumus awalnya itu dengan 2 kali. Kali itu dikalinya dikurangi 1. Dava, suaranya nggak jelas, Dav. Yoga di-input dulu, Yoga dan Fatan. Silakan, Dava. Halo? Halo, Bu. Silakan, Dav. Itu Diketahui suatu fungsi F dengan daerah asal fungsi yang dari sebelah itu daerah asalnya itu harus belahan prima tapi harus kurang 15. Contohnya 2, 5. Oke, ini berarti salah ya, Dav ya. Jadi kesimpulannya tadi coba silakan dibaca. Kesimpulan fungsi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Ya. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah 1. Setiap anggota A mempunyai 1 pasangan di B. 2. Setiap anggota A bersama dengan tepat 1 anggota B. Oke, sip. Untuk materi selanjutnya kita akan menentukan nilai fungsi jika sudah diketahui nilai fungsinya. Menentukan rumus baru. Kalau tadi kan kita menentukan nilai fungsinya, misalnya daerah asalnya tadi 2, 3, 5, 7. Nah, itu menentukan nilai fungsi. Sedangkan untuk yang minggu depan, pertemuan selanjutnya adalah menentukan bentuk fungsi jika sudah diketahui nilainya. Terima kasih. Sebelum kita tutup kali ini, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Yoga silakan pimpin doa untuk penutupan. dimulai. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih Yoga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kalian diberi kesehatan ya. Sampai jumpa.